ya. Dan di seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu kita bicara tentang bagaimana dunia tempat lelah. Betul, dunia itu tempat lelah. Ya. Tidur saja lelah, ngaji terus lelah, ya kan? Bekerja terus lelah. Ya. Pendek kata semua lelah. Dan memang dunia tempat lelah. Kalau tidak mau lelah, jangan hidup di dunia. Gitu. Kalau di dunia berarti lelah, iya. Dan nanti kelelahan itu akan diganti semuanya oleh Allah. Di mana? Di surga. Dan tidak ada lelah di sana. Ya, di sana tidak ada lelah, tidak ada nikmat yang terputus, semuanya itu nikmat semua. Ya, di sana itu, masya Allah ya, tidak ada kewajiban. Nggak usah sholat lagi Ustaz, nggak usah. Di akhirat atau di surga nggak usah sholat lagi. Nggak usah juga baca Quran Ustaz, nggak usah. Oh enak banget ya. Nggak usah sedekah, sedekah sama siapa? Semua orang kaya. Ya, semua orang kaya di sana. Luar biasa. Iya. Dan memang ya kalau orang yang cerdas kata Nabi adalah orang yang mau memikirkan akhiratnya lebih besar daripada dunianya. Orang yang cerdas bukan orang yang ketika hidup di dunia mungkin matematikanya dapat 10, fisikanya dapat 9, kimianya dapat 9, bukan. Orang yang cerdas adalah orang yang mau memikirkan, mempersiapkan hari esok dengan sebaik-baiknya. Sehingga ketika dipikirkan, dipersiapkan, direncanakan seperti tadi sang raja yang ketiga, maka dia pun rindu ketika dia sudah mendekati masa kontraknya mau habis. Ya kan? Kalau kita sudah mulai kontraknya mau habis, ya, cuman kan pertanyaannya kita nggak tahu kontrak kita sampai kapan. Ya kan? Kalau raja tadi udah dikasih nih 5 tahun, sebulan lagi ketahuan kan? Kita nggak tahu. Maka orang yang cerdas adalah orang yang ketika dia hidup di dunia, benar-benar dia mempersiapkan hari esok atau akhiratnya itu lebih baik daripada dunia. Kenapa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ketahuilah sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Dunia ini nikmatnya sedikit menurut para ulama dan dibagi-bagi. Ya. Kalau di surga nikmatnya banyak, sedikit orang. Tuh. Sedikit itu maksudnya kita dan keluarga kita aja. Itu nikmat yang luar biasa itu dinikmati oleh keluarga besar kita aja. Berarti luar biasa. Ya. Tidak ada kewajiban, tidak ada perintah atau larangan. Bahasanya cuma 2. Kulu washrabu hani'am bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah yang pada hari ini memang diperuntukkan buat kalian. Itu bahasa surga itu. Makanya rugi orang yang kemudian hidup di dunia dan dia santai seperti raja yang pertama dan kedua. Ada barangkali kisah yang hampir sama. Ada kisah 2 pemuda. Ya, 2 pemuda. Yang satu anak seorang yatim, ya, anak seorang janda, ya. Dia yatim dari kecil, anak laki satu-satunya. Dia dididik dengan prihatin, ya. Kemudian ada lagi pemuda yang B, dia anaknya orang kaya, orang tuanya lengkap, tapi hidupnya banyaknya ya dia foya-foya. Singkat cerita, ini anak ini dari SD, SMP sampai kuliah sama terus. Tapi cara hidupnya beda gitu. Ya. Berteman tapi tidak terlalu dekat. Akhirnya mereka berdua melamar pada sebuah perusahaan asing ya. Dan kedua-duanya diterima. Yang satu diterima di sebuah perusahaan di Jepang, ya. Dia akhirnya berangkat ke Jepang. Yang satunya di perusahaan Korea, berangkat ke Korea. Dan qadarullah gajinya hampir sama juga. Si A gajinya 50 juta, gajinya 50 juta sebulan. Si B pun kurang lebih 50 juta. Nah ini yang membedakan. Karena si A itu prihatin dari dulu dan dia sangat sayang dan perhatian sama ibunya, maka dia itu untuk bayar apartemen, untuk transport, untuk makan memang agak mahal di sana ya. Ya kurang lebih 25 juta dan 25 juta dikirim ke ibunya. Dan kontraknya dalam pekerjaan itu adalah kurang lebih 5 tahun. Akhirnya bayangin 25 juta ya si A ngirim ke ibunya. Kali setahun kurang lebih 300 juta ya. Besar nggak? Besar ya.
300 juta setahun. Nah, kalau 4 tahun berapa? 300 kali 4, 1,2 M ya. 1,2 miliar. Nah, si B, dia nggak pernah kirim ke orang tuanya kaya, dan dia akhirnya bingung, ini nih, belum tentu kekayaan itu akan membawa orang itu kepada kebaikan. Ya, saya ulangi, belum tentu kekayaan itu akan membawa kepada kebaikan. Banyak kekayaan itu justru menjerumuskan yang punya kekayaan itu. Makanya hari ini kita tidak usah terlalu iri dengan yang kaya ataupun kagum dengan kekayaan. Ya. Di dalam kitab Nasoihul Ibad, orang yang merendahkan dirinya dengan orang kaya telah hilang sepertiga agamanya. Bahkan sebagian bilang 2/3 agamanya. Dia kagum dengan kekayaan, dengan orang kaya. Padahal harusnya kagum tuh dengan amal dan ilmu. Amal orang dan ilmu orang tersebut, bukan dengan kekayaannya. Nah, rupa-rupanya karena dulu didik itu si B ini lebih banyak hura-huranya, di sana lepas kontrol. Sepanjang waktu tuh banyakan hura-hura, pulang kerja mungkin dia ke klub malam. Ya, kemudian akhirnya ya gaya hidupnya tinggi gitu ya. Uang 50 juta tuh sebulan habis-habis saja. Sampai nggak terasa 4 tahun sudah. Nah, ketika sudah 4 tahun, ceritanya ibunya si A itu nelpon, ya, dipanggil ya dengan panggilan sayang. Nak, kamu yang kamu kirim uang ya dari awal kamu kerja itu ibu sedikit pun tidak ambil. Kok tidak ambil, Bu? Iya. Dan ibu tabung dan ibu sudah belikan untuk keperluan kamu. Ya, di fotonya dilihatin ya, dikirim. Ini foto kebun kamu, ya. Ini foto sawah kamu, dan ini foto rumah kamu, dan ini ada mobilnya. Semangat banget kan? 1,2 M kan bisa jadi banyak kan? Akhirnya, dan ini ada foto di depan rumah kamu tuh sama ibu. Ini adalah anak gadis teman ibu, ya. Dan kami sudah bersepakat menjodohkan kamu. Wanitanya cantik banget. Kira-kira semangat pulang nggak ini si A? Semangat pulang ya? Buru-buru bilang ke bosnya, bos bisa nggak dipercepat bos? Jangan 5 tahun lah, 4 tahun aja. Nggak bisa. Kontraknya 5 tahun. Ya udahlah. Tapi sepanjang menunggu itu dia begitu rindu, ingin cepat pulang. Bandingkan dengan kisah si B. Setelah 4 tahun ya, ketahuan bahwasanya dia itu dari temannya tuh dia poya-poya, ibunya marah. Dan ibunya bilang, kamu jangan pulang sekalian. Bilang ke bosnya, bos, bisa nggak saya diperpanjang 5 tahun lagi bos? Nggak bisa. Tinggal setahun lagi. Wah itu beda nasib, beda dia harapan dan lain sebagainya. Inilah yang membedakan. Dari kisah tadi ada bisa diambil ibrah dan pelajaran. Rupa-rupanya orang yang mempersiapkan atau dipersiapkan oleh Allah, dengan kita ada ikhtiar, maka beda nasibnya. Beda nasib itu nanti. Makanya jangan sampai kita menganggap kita itu ibaratnya sudah selamat istilahnya ya. Orang yang paling bagus di antara kita adalah yang merasa amalnya itu belum tentu menyelamatkan dia. Dan dia melupakan amal-amal yang telah dilakukan. Dan dia senantiasa ingat dosa-dosa dia. Ya itu bagus tuh. Daripada dia lupa dosanya dan ingat amalnya. Sehingga apa? Saya udah banyak amalnya, tenang aja. Nggak bisa. Ya, lupakanlah amal-amal yang kita lakukan sehingga termotivasi lagi untuk beramal. Seakan-akan dia belum pernah beramal. Bandingkan kalau dia ingat terus amalnya. Ya. Jadi kisah dua pemuda ini menjadikan ibrah atau pelajaran buat kita, bahwasanya kalau kita mempersiapkan untuk bekal nanti, hari esok nanti, itu kerinduan ingin pulang tuh luar biasa. Dan kita udah tenang. Insya Allah lah gitu. Nah, tinggal pertanyaan kita ini semuanya, kira-kira kita udah siap belum? Belum Ustaz. Berarti kita harus mempersiapkan. Ya, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Di ayat yang berikutnya di surat Al-Lail, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna
Dan orang-orang yang bakhil, ya, lagi kikir, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan pahala yang terbaik, nggak percaya ada surga, ada neraka, nggak percaya dia. Ya, maka kami akan jadikan jalan menuju kemudahan untuk mencapai kesukaran. Dijadikan kemudahan untuk mencapai kesukaran. Maksudnya, ya dilalahnya apes mulu gitu. Ya, dilalahnya kejelekan terus. Kenapa? Dia bakhil, dia kikir, dia nggak berbuat kebaikan. Ya, jadi kalau ada seseorang, teman, saudara, kok hidupnya susah terus, coba tanya lagi, gimana sholatnya, bagaimana perbuatannya. Jangan kemudian dia, sering saya ketemu dengan orang yang menyalahkan orang lain terus. Ya, ini nih gara-gara dia nih, masya Allah. Orang itu hanya asbab, ya. Hakikatnya Allah, hakikatnya karena perbuatan dia yang menjadikan dia itu susah. Apa kata Allah? Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpa seseorang, yang menimpa diri kita, itu disebabkan karena dosa kita, tangan perbuatan kita sendiri. Wa ya'fu an katsir, tapi kemudian Allah mengampuni dari dosa kita yang banyak. Kalau kita kena musibah, coba banyak istighfar aja. Nah, jangan kemudian nyalahin orang lain, ya. Nyalahin mungkin bawahannya kalau dia punya bawahan gitu ya. Nyalahin yang lain terus saja, dia nggak pernah bercermin kepada dirinya. Kira-kira saya salah apa? Dosa apa? Sehingga apa? Banyak istighfar, mohon ampun. Ya. Jadi memang kita hidup di dunia ini nih, ini seperti orang mampir minum itu betul itu. Sebentar sekali. Sebentarnya kenapa? Ya dibandingkan dengan alam yang akan kita nanti masuki di alam barzah ataupun alam mahsyar. Ya, sebentar sekali. Kita hidup katakanlah ya sunnah Rasul 63 tahun lah ya. Ada yang usia 70, 80, ya jarang lah. Apalagi angka apa istilahnya tingkat kematian atau tingkat umur produktif di Indonesia itu udah semakin menurun gitu karena banyak faktornya. Faktor pola hidup, ya, kemudian faktor pencemaran lingkungan, udara dan lain sebagainya yang membuat tingkat kesehatan semakin menurun, ya. Sehingga Pak, angka kematian semakin tinggi, ya, kemudian tingkat harapan hidupnya semakin rendah. Ya. Ya katakanlah banyak lah kita lihat orang umur 45, 50 sudah banyak penyakit gitu ya. Karena memang ya pola hidup atau pola makan mungkin kurang sehat. Sehingga dia lebih pendek umurnya yang harusnya tadi 63 tahun gitu. Nah, bayangkan kemudian ketika umur yang sependek itu dia sia-siakan. Dia sia-siakan. Ya, ibaratnya umur yang kemudian Allah berikan ini seperti peluang emas. Kita tidak menggunakan peluang itu sebaik-baiknya. Nah, ini rugi itu. Makanya menyesal nanti. Ya. Harusnya dia gunakan untuk kebaikan, berlomba-lomba fastabiqul khairat dalam kebaikan, dia tidak gunakan. Yang terjadi penyesalan. Yang kemudian dikatakan tadi laula akhortani ila ajalin qarib fa asadaqa wa aku minas solihin. Ya Allah, kalau seandainya aku dihidupkan kembali, ya, kami akan banyak sedekah dan kami akan menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Oh, terlambat. Dia sudah di sana. Ya, itu penyesalan nanti itu. Makanya kalau kemudian kita bisa menggunakan sebaik-baiknya, inilah sebenarnya nikmat. Ya, nikmat yang besar. Ya. Dan termasuk nikmat juga ketika kita bisa taklim seperti ini, mendengar ayat-ayat Allah. Ya, kemudian bisa merasakan bagaimana mengkaji, mentadaburi Al-Quran. Ini suatu nikmat yang besar. Ya, malam minggu yang mungkin pada saat yang sama orang mungkin banyak yang katakanlah hura-hura malam ini. Ya, kemudian orang banyak yang ya lalai lah istilahnya dari mengingat Allah. Kita insya Allah mengingat Allah dengan membacanya, dengan saling berpesan dalam kebenaran dan kesabaran. Dan ini nikmat. Ya. Dan memperindah kematian adalah bagaimana cara kita mengisinya dengan amal-amal soleh, amal-amal yang terbaik, yang berkualitas. Saya ulangi,
mengisinya dengan amal-amal yang baik, yang berkualitas. Karena Allah mencintai, menyukai amal yang berkualitas. Ya. Tentu dengan kualitas itu di dalamnya ada ikhlas, ya, kemudian juga maksimal. Kalau ibadah juga sholat bisa khusyuk, itu yang dicintai oleh Allah. Makanya termasuk baca Al-Quran, kalau bisa berkualitas, bacanya benar, tahsinnya bagus, paham makhorijul huruf, sifat huruf ngerti, tawazunnya seimbang istilahnya, khoisumnya keluar. Nah, itu yang disebut dengan berkualitas itu. Dan di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ya, kalamullah, Al-Quran ini dibandingkan dengan seluruh kalam-kalam yang ada di alam ini, maka seperti Allah atas makhluknya, perbandingannya. Jadi luar biasa kalamullah ini. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah untuk mengkaji, ya, setiap malam Ahad ini.